I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Halo, selamat malam sahabat trader. Kembali lagi bersama saya Rio Setiawan di dalam channel Rumah Trader. Nah, di hari ini saya akan menjelaskan bagaimana gold untuk minggu depan, ya kan? Untuk minggu depan dan beberapa hari ke depan juga, ya kan? Nah, di sini kalau kita perhatikan selama seminggu ini gold itu sudah turun, setelah itu dia sideways, ya. Di hari Kamis dan Jumat dia sideways, di hari Senin dia mulai turun, ya kan? Senin kemarin ya. Senin sampai Rabu dia turun, Kamis Jumat dia sideways. Nah, dan di sini juga saya sudah menekankan bahwasannya kepada teman-teman rumah trader, grup VIP rumah trader, hari Jumat kemarin saya sudah menekankan, Kamis dan Jumat saya sudah menekankan jangan masuk market karena market gold lagi tidak jelas. Yang terbukti di sini market gold lagi nggak jelas, ya kan? Marketnya lagi nggak jelas di sini. Nah, makanya teman-teman rumah trader semua stop trading dan tidak untuk masuk market. Nah, makanya kemarin setelah mereka udah cuan besar, saya sarankan untuk stop dulu supaya rasa euforia mereka supaya bisa hilang dulu baru bisa masuk market. Ya kan? Karena kita kalau masuk market di gold itu harus dengan kepala yang dingin, kepala yang jernih dan pola pikir yang baik. Ya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang gold. Bagaimana sih gold untuk minggu depan? Kalau saya ngomong, tadi udah saya share di Instagram, gold itu naik atau turun, ya kan? Semua jawaban menurut saya benar, ya kan? Di sini nggak ada yang namanya salah dalam untuk menganalisa. Ya, ada yang jawab naik dan ada yang jawab turun, itu udah pasti. Candle itu udah pasti naik dan udah pasti turun, ya. Nah, makanya semua jawaban itu adalah jawaban yang benar menurut saya, ya kan? Nah, kalau yang lebih terperincinya adalah seperti ini tentang gold sendiri. Kita sekarang membuka time frame yang 4 jam. Time frame 4 jam di sini gold sebenarnya yang banyakkan orang itu mengira ini adalah head and shoulder, ya kan? Head and shoulder. Nah, tapi orang-orang tidak sadar bahwasannya di sini ada sebuah candle yang menutupi mereka. Makanya pola head and shoulder di sini tidak bisa dibilang untuk valid karena ada pola ini. Ya. Orang-orang semua tidak sadar dengan adanya ini. Terkecuali kalau head and shoulder-nya mulai dari bawah, ya mulai dari sini contoh nih candle nih. Terus naik ke atas sini, baru bisa dikatakan ini valid untuk head and shoulder. Pattern head and shoulder ya. Nah, tetapi di sini posisinya dia masih mempunyai candle yang dari atas terus ke bawah. Setelah itu dia membentuk head and shoulder seperti ini. Berarti di sini dikatakan head and shoulder-nya tidak valid. Oke, sampai di sini pasti paham ya. Nah, gold sendiri itu sekarang lagi main-main di area ini, ya. Dia lagi bermain-main di area ini. Nah, sebelumnya kemarin di hari Sabtu saya sudah membahas ke teman-teman trader semua di grup VIP-nya bahwasanya dia lagi di sini, ya kan? Dan hari ini saya akan membahas ke teman-teman semuanya supaya teman-teman udah paham. Nah, gold sendiri lagi main-main di area itu, ya kan, di area ini. Kalau gold lagi main-main di sini, namanya kita ya, kalau lagi jatuh cinta kepada orang pasti merasakan kenyamanan, ya kan? Kalau udah nyaman kita nggak mau pergi, ya kan? Nah, seperti itulah gold. Gold itu rasanya kalau udah nyaman dia nggak mau pergi dari sini. Berarti kalau kita paksa seseorang untuk pergi dari situ, otomatis orang itu bakal marah. Sama seperti gold. Gold kalau kita paksa untuk turun dan kita paksa untuk naik, dia nggak akan mau. Karena apa? Karena gold sekarang udah nyaman. Udah nyaman di dalam area ini. Nah, sampai di mana kita boleh masuk? Sampai dia sudah melewati rasa nyamannya itu. Ya kan sama seperti kita. Kalau kita sudah melewati rasa nyaman itu, kita bakal mencari jalan keluar yang terbaik. Ya. Nah,
Di sini gold sudah masih merasa nyaman di area ini, ya kan, masih merasa nyaman di area ini. Kalau namanya masih merasa nyaman, gold nggak akan mau dia pergi jauh-jauh, nggak akan mau turun, nggak akan mau naik, gitu kan? Karena dia masih nyaman di area ini. Nah, lalu di mana kita bisa masuk market? Masuk marketnya adalah saat gold sudah keluar dari sini di 2018 kita bisa membeli market gold. Ya. Kalau sudah menyentuh 2018 kita baru boleh untuk membeli market gold dan take profitnya di mana? Take profit di 2067 cukup besar sekali ya. Saya ulangin kembali. Kita baru bisa beli gold adalah di harga 2018. Itu baru bisa untuk membeli gold. Lalu di 2067 take profitnya dia. SL-nya di mana? SL-nya berada di harga 1960. SL-nya di 1960 dan take profitnya di 2067. Oke, saya ulangin. Kita boleh masuk gold jika dia keluar dengan valid menyentuh harga 2018 dengan valid. Kita bisa entry buy, lalu take profitnya di 2067. SL-nya teman-teman bisa letakkan di 1963. Oke. Nah, itu untuk gold selama 1 minggu ke depan. Dia bakal naik sampai di harga 2067. Nah, lalu kemungkinan terburuk seperti apa? Jika gold mengalami kemungkinan terburuk, ya kan? Kemungkinan terburuknya dia, contoh nih, nggak akan selamanya market itu bakal nurut apa kata kita, ya kan? Kalau dia turun, dia kemana larinya? Saat dia turun, ya kan? Saat dia turun melewatin harga 1860, saat dia turun melewati harga 1860, take profitnya berada di mana? Take profitnya berada di sini. Ya. Kita bisa entry sell dan take profit di 1817, ya. Nah, jika gold mampu melewati harga 1860, take profitnya di harga 1817. SL-nya di mana? SL-nya di 1900. Ya. SL-nya di 1900. Untuk gold sendiri kalau dia turun, tapi turunnya hanya kemungkinan 20%. Dia bakal turun dan 80%-nya dia bakal naik untuk gold selama 1 minggu ke depan, ya. Nah, jadi teman-teman, kalau mau entry buy tadi di harga 2018, jika mau entry sell, dia harus keluar dulu di harga 1860, ya. Take profit di 1817 untuk sell, dan untuk buy take profit di harga berapa tadi? 2060 untuk entry buy, ya. Oke, teman-teman, sampai di sana. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lain supaya channel ini semakin berkembang. Kalau semakin banyak subscribernya, semakin banyak yang menonton, saya semakin semangat untuk membuat channel-channel yang lebih baik, ya. Tapi kalau tidak ada yang subscribe, tidak ada yang menonton, buat apa saya mau membuat channel seperti ini, ya. Terima kasih, saya ucapkan sampai jumpa.